Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ustaz kita pada hari ini, Ustaz M. Fauzi, Ustaz MPD Bambu dan Kayu. Selamat datang Ustaz. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, ulama, ulama jadi pandai untuk kandung, hadirin hadirat yang berbahagia. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salam kita kirimkan ke Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kami cukup bangga nih Ustaz. Ini dalam 2024 ternyata yang masuk babak penyisihan cukup banyak. Laki-laki ada 3 stabil. Alhamdulillah. Ini pertanda semakin baik iman kita di tengah masyarakat. Mungkin ibu-ibu 3 stabil ya. 4 stabil. Jadi kita cukup senang melihat seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak berapa lama lagi kita akan memasuki satu Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan para orang tua kita banyak berkabung. Sebelum kita mulai pengajian malam ini oleh Ustaz kita, kami dapat kabar ada anak kita dari Pondok Pesantren Jabal Rahmat Nusantara yang bernama Vicky Izati. Mana dia? Oh ada. Nanti akan kita berikan waktu lebih sekitar 7 menit. Bisa disambung langsung oleh Ustaz kita. Sebelum itu Bapak Ibu, semuanya yang telah diumumkan oleh kemarin, hari Minggu kita sudah menyalurkan uang anak yatim sebanyak 24 orang, masing-masing Rp500.000. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kita akan bertekad maksimal uang itu 2 bulan akan kita kasihkan kepada anak yatim. Mudah-mudahan ada rezeki ini nanti kalau uangnya cukup layak untuk diberikan 2 bulan kita langsung kita berikan. Jadi uangnya tidak tertampung lama di kas masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Yang hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitur Rahman, Buki Api, kemudian yang menghormati nyenyi, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih rahimahullah. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia
alhamdulillah itulah selesai laksanakan puasa nangka 20 lima. Ya, 25. Kalau yang puasa hari Sabtu, ya 25. Kalau puasanya hari Ahad, 2 Mei. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Dan selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih rahimahumullah, landasan tausiah kita pada malam hari ini adalah surah At-Tin. Ya. Berayat surah At-Tin mah tuh. Surah At-Tin itu berapa ayat? Berapa ayat? Ayat apa kan? Berapa ayatnya? 8 ayat. Ya apa sih lah itu, tidak tahu berapa ayatnya? 8 ayat. Ya. Surat At-Tin itu menggambarkan bagaimana kedudukan manusia di hadapan Allah. Bagaimana posisi manusia itu di hadapan Allah. Ya. Makanya Allah bersumpah dengan 3 tempat, ya, dengan 3 tempat, di mana tempat itu adalah tempat diutusnya para nabi dan rasul, ya, yang disebut dengan ulul azmi. Itu ibu ulul azmi apa artinya? Pelajaran madrasah ibtidaiyah, ya, ulul azmi apa artinya? Nabi dan rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang tinggi, ya, dan keteguhan hati di dalam menerima segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Jadi dengan Allah, ya, memposisikan manusia itu kedudukannya, Allah bersumpah dengan 3 tempat. Yang pertama kata Allah, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Di mana buahnya buah tin dan buah zaitun? Di payung buah. Nah, di mana? Itu sangka. Nah, di mana buahnya? Di bukit. Bukit api. Di mana buahnya? Tanah leo. Dan buah itu di tanah ya. Ya, di Arab khususnya di sini adalah tempat letaknya Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis loh. Banyak yang tidak tahu ya. Ya, Baitul Maqdis itu sama aja Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana letaknya? Di Palestina. Yang ini saudara awak di Palestina sedang berjuang, ya, mempertahankan untuk bisa beribadah di Masjidil Aqsa untuk menegakkannya dia mulai Ramadan. Ayo pertahankan nyawanya, darahnya, jiwanya, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Awak di situ ayo memperjuangkan. Dimuari dari kabilah di penghujung Ramadan itu, ayo awak perjuangan di Bukit Tinggi lah khususnya ya, di Bukit Tinggi itu, ayo awak perjuangkan. Itu saja, ya, banyak musaji dan musalah, ya, makin hari makin ramai, ya, tapi ramainya di luar. Orang di Palestina, saudara awak, ya, memperjuangkan untuk bisa sholat, beribadah di Masjidil Aqsa dengan, ya, ayat memperbankan jiwa dan raganya, ya, dari rezim Israel Yahudi. Awak ada perjuangan mungkin ini lalati ada di pasar tadi mencari baju, mencari
Kita berdoa kepada Allah, semoga saudara kita di Palestina, Muslim Palestina diberi kekuatan, kesempatan ya untuk bisa mempertahankan ya Masjidil Aqsa menjadi tempat suci bagi ibadahnya umat Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapa nabi dan rasul yang berpredikat sebagai ulul azmi yang diturunkan di Palestina? Siapa? Hah? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu dari Palestina tuh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Waturi Sini, demi Bukit Sinai, ya, atau Gunung Tursina. Ya, ada nabi yang naik ke gunung, ya, Gunung Sinai itu langsung menerima wahyu dari Allah dan bercakap-cakap dengan Allah. Siapa nabi itu? Nabi Musa alaihissalam, maksudnya di belakang. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu yang kedua, sumpah Allah dengan Gunung Sinai. Yang ketiga, wa hadzal baladil amin, demi kota yang aman. Kota apa itu? Kota Mekah. Siapa yang membangun kota Mekah? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa? Jadi berapa jumlahnya Nabi dan Rasul ulul azmi itu? Berapa? 5. Apa tuh? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tempat. Jadi dalam Al-Quran itu ada 30 hampir ya Allah bersumpah ya tentang kehidupan manusia. Sederajat ini ayat surat ini dengan Al-Asr. Ya, kalau dalam surat Al-Asr itu Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu. Tapi ini Allah bersumpah dengan tempat. Apa isi sumpah Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan mereka itu pada tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud Allah ini? Ya, sudah Allah ciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baik penciptaan, dalam sesempurnanya penciptaan. Kemudian Allah letakkan kita pada tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Ya, awak dianggi oleh Allah kesehatan, awak dianggi oleh Allah kekuatan, Allah bagi awak kesempatan, dan dengan itu semua, ya, kita pergunakan fasilitas yang dianggi oleh Allah itu, ya, kesehatan awak, umur awak, kesempatan awak, kekuatan awak untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah kata Allah, ya, manusia fi ahsani taqwim, ya, dalam penciptaan yang sempurna. Karena kenapa? Manusia itu apa yang diberikan kepada malaikat ada pada manusia, ya, yaitu akal. Apa yang diberikan kepada setan dan iblis ada pada manusia. Apa itu? Hawa nafsu. Apa yang diberikan kepada hewan dan binatang juga ada pada manusia. Apa itu? Keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Maka kalau awak dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah, maka yang penciptaan kita itu oleh Allah fi ahsani taqwim. Tapi kalau tidak, ya, tiba masuknya untuk izin Allah, umur awak lah mulai, ya, sudah mulai api. Kemudian apa lagi? Kesehatan kita sudah mulai menurun, kekuatan kita sudah mulai melemah, kesempatan kita sudah mulai agak tertutup, ya, tak bisa lain. Maka pada posisi inilah manusia tsumma radadnahu asfala safilin. Pada
maksimal beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, di masjid ini, di rumah Allah ini adalah orang-orang yang diberi oleh Allah kesempatan, maka kesempatan itu juga gunakan. Ya, Bapak Ibu kena mencoba awak Ibu tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lewat, dengan ibadah Allah. Allah cuma berikan sedikit saja ujian dia dengan virus, semuanya menjadi porak-poranda, semuanya jadi berantakan sampai ibadah awak, ya, ibadah puasa itu tidak maksimal. Ingin awak ke surau, tapi ayat terjadi tidak boleh, dilarang. Lalu palangnya di buku apa itu di gerbang ya. Tidak ada salat berjamaah, ya, jaga jarak. Wah, salat berjamaah, ada yang salat berjamaah tapi jaga jarak. Di situ pertama jaga jarak, ya, itu ada jaga jarak, saf lurus dan ini yang terjadi. Dan mulai itu Allah cabut, ya, kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. 2 tahun yang lalu kita tidak bisa maksimal untuk bisa beribadah, apalagi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini awak dianggi oleh Allah kesempatan awak ini, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah. Aku gunakan kesempatanku dengan sebaik-baiknya. Apalagi Ramadan cuma tinggal 6 atau 5 hari lagi. Ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa memaksimalkan ibadah puasa Allah itu, ya, menjadi puasa Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Tiba-tiba masuknya, ya, pada masanya datang kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin," maka kita tidak bisa lagi apa-apa, tidak bisa maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ada 2 pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahwa isi sumpah Allah itu dengan posisi manusia itu, yang pertama itu tadi kesempatan yang diberi oleh Allah, kesehatan, kekuatan, dan nikmat umur, maka pergunakan untuk maksimal beribadah kepada Allah. Yang kedua, menurut ulama tafsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan kalau diberi oleh Allah, ya, dari dunia ini dengan pangkat, jabatan, materi, kekayaan, nikmat hidup dunia, dan dengan itu semua kita bisa maksimal beribadah kepada Allah. Bukannya kita dengan pangkat, jabatan, kekuasaan itu melecehkan agama kita sendiri atau menginjak-injak agama kita sendiri, maka nanti kata Allah, tiba masuknya tsumma radadnahu asfala safilin, ya, diberi oleh Allah jabatan, diberi oleh Allah kekuasaan, tapi dengan kekuasaan itu bukannya menolong agama Allah, tapi apa yang terjadi? Dia malah menginjak dan melecehkan agama Islam sendiri. Inilah mulai dicari oleh Allah, Bapak Ibu, ya, buktinya, ya, saya yang terjadi kemarin, ya, terjadi kemarin itu sampai diinjak oleh masa sampai tangga Sarawaknya, ya, kurang awak tuh agama Islam, ya, tapi apa radionya di media sosial, ya, melecehkan ulama, melecehkan agama Islam, ya, berbagai macam dia upaya, ya, dengan apa namanya itu, dengan kelompoknya untuk bisa membuat agama Islam ini menjadi kacau. Ini yang terjadi. Allah lihatkan langsung, tsumma radadnahu asfala safilin. Entahlah yang terjadi Islam, ya, bagi, ya, yang berkuasa itu, ya, yang melecehkan agama Islam sendiri, ya, yang berumpamaan azan itu dengan apa dia umpamakan, entah terjadi yang Islam, entah itu yang mungkin, ya, menjenjengnya, menariknya nanti, ya, untuk pada tempat yang serendah-rendahnya. Maka dilanjut oleh Allah, illal ladzina amanu
wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu adalah pahala yang tiada putus-putusnya. Apa maksudnya? Orang yang beriman dari apa yang telah diberikan oleh Allah kesempatan itu, awak investasikan itu untuk beribadahnya kepada Allah, maka Allah berikan bonus pahala yang tiada putus-putusnya, walaupun awak pada usia, pada keadaan yang lemah dan tidak mampu lagi bisa maksimal beribadah kepada Allah, maka Allah tetap menurunkan pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap pagi Jumatan awak terus membaca wirid atau doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal kasli wal jubni wa a'udzubika minal harami wal bukhli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari sifat malas, maling. Aku saja dengan keadaan yang untuk beribadah kepada Allah awak maling, maka itu kita berlindung kepada Allah. Dari apa lagi? Jubun. Apa itu jubun? Jubun itu bahasa awak jubun mana? Kan ada jubni. Apa itu? Lama hati. Pengajuan. Lama hati awak. Apa saja yang diinginkan untuk kita bisa beribadah, hati awak maling. Baiklah baca Quran atau qiyamul lail Ramadan. Anda bikulah itu adalah yang lemah hati, jubun itu. Lemah hati Pak. Kemudian apa lagi? Wal harami, dengan sifat atau keadaan yang lemah dan tidak mampu. Wal bukhli, dengan sifat kikir atau pelit. Nah, kita berlindung dari itu. Maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap pagi Jumatan awak terus berdoa. Salah satu wiridnya adalah itu, kita terhindar dari sifat malas, terhindar dari lemah hati, terhindar dari keadaan yang lemah dan tidak mampu, dan dalam sikap yang atau sifat kikir dan pelit itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kesempatan di awal ini tinggal 5 hari lagi. Mari kita maksimalkan untuk bisa kita beribadah kepada Allah, dan kita berharap kepada Allah memangikulah puasa yang terbaik dalam hidup awak. Dibanding awak 2 tahun yang lalu kita tidak maksimal, untuk kedepannya di tahun-tahun yang akan datang, Allahu a'lam bishawab, apakah Allah memberikan kesempatan awak untuk bisa bertemu di Ramadan atau tidak? Tapi kita berharap Allah berikan kesempatan kita untuk bisa kita bertemu dengan Ramadan yang tahun-tahun yang akan datang, dan Allah naikkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah singkat kita pada malam hari ini. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara Bang Bulan Kayo. Dapat kami laporkan kepada jemaah pada malam ini bahwasanya uang yang terkumpul pada malam hari ini cukup besar, total sebesar Rp891.000, yang terdiri dari yang terbesar diterima oleh Pak Pesantren Rp403.000. Di Ananda membawa uang sebesar Rp403.000. Kemudian diinfak Rp200.000 dan anak yatim Rp215.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berinfak pada malam hari ini rezeki yang kita bawa, dan baik yang berinfak maupun yang tidak berinfak, karena bagaimanapun kita berharap rezeki kita akan tambah setiap hari. Dan kita segera berharap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kita sahabat kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.